Oke, ini adalah VGA card yang saya beli sebelumnya melalui Tokopedia dengan harga sekitar 1.700.000, ya jadi 1.800.000 sama asuransi sama ongkos kirimnya. Ini saya beli barang second atau barang bekas. Dari keterangannya sih bekas pemakaian gaming ya. Dan ini cuma device only, jadi gak ada boxnya, gak ada box aslinya. Ya cuma dibungkus kayak gini. Menurut saya cukup rapi sih. Oke, kita buka. Isinya kayak gimana? Apakah aman atau tidak? Oke, lumayan kuat sih ini harusnya packingnya. Ini yang saya beli adalah Nvidia GTX 1050 2GB OC ya. Kenapa saya akhirnya memilih VGA card ini? Karena di saat VGA card sekarang yang cukup mahal ya, ini salah satu pilihan VGA card yang paling murah yang masih bisa buat gaming tentunya, dan juga bisa buat mining. Jadi saya bakal testing berapa sih uang yang dihasilkan oleh VGA card ini. VGA card cuma di bawah 2 juta harganya. Kira-kira kalau dibuat mining dia nantinya itu bakal menghasilkan uang berapa? Nanti akan saya testing. Jadi ini device-nya Nvidia GTX 1050 Galax ya. Saya pilih ini tentu saja selain untuk uji coba mining, karena saya tujuannya uji coba mining ya. Saya beli ini. Di NiceHash adalah salah satu VGA card paling rendah speknya yang bisa digunakan untuk mining. Jadi saya pengen tahu dengan VGA card paling murah seperti ini bisa mendapatkan berapa untuk mining. Oke, nanti kita coba. Nanti saya review hasilnya. Oke, ini spesifikasi VGA card yang saya beli. Detailnya ini, yaitu yang saya beli adalah Galaxy GeForce GTX 1050 OC. Ya, tentu saja sama dengan video unboxing saya tadi. Ya, jadi VGA card ini kenapa saya pilih, salah satunya yang utama paling murah. Saya beli sebesar nggak sampai 2 juta saya membeli ini. Tentu saja saya beli bekas ya. Kalau kita beli baru VGA sekarang itu rata-rata minimal 3 juta, 4 juta. Ya cukup mahal walaupun dengan spek yang cukup rendah. Apalagi spek-spek yang lebih tinggi lagi. Itu bakal lebih mahal lagi. Sebenarnya VGA ini versi lama ya, dari GTX 1050 ya. Ini juga single fan. Karena single fan jadi tidak membutuhkan tambahan daya dari power supply. Saya pakai ini itu daya yang dibutuhkan setidaknya cuma 60 watt. Jadi menurut saya ya lebih hemat listrik tentunya. Dengan single fan, walaupun spek detailnya dia itu cuma 2 GB memorinya ya. Lalu dari segi bitnya dia itu 128 bit DDR5 dan masih menggunakan DirectX 12 ya. Namanya juga Vega card lama ya sebenarnya. Waktu saya beli kondisinya juga masih bagus ya, seperti yang kita lihat tadi. Tinggal saya coba nih. Nanti waktu dipasang di PC saya yang kemarin, yang saya rakit nggak sampai 2 juta. Di PC saya yang 1,5 juta kemarin, apakah ini bisa jalan apa enggak dan bisa dibuat mining apa enggak. Nanti saya bikin video kelanjutannya. Jadi ini adalah Galaxy GeForce GTX 1050 OC 2 GB, bukan TI ya. Kayak gini. Kalau buat mining sepaham saya itu yang paling berpengaruh adalah ukuran dari bitnya. Semakin tinggi bit rate-nya, otomatis algoritma yang bisa diselesaikan ketika mining itu lebih banyak. Itu sih. Ya, saya tidak, karena mining ini saya belajar ya. Jadi saya modal dikit dulu lah. Nggak usah terlalu maksa.
pakai uang yang ada buat mempelajari teknologi yang lagi ngetrend sekarang. Kalau spek detailnya, base clock-nya dia cuma 1300 MHz. Kemudian memory speed-nya ya seginilah detailnya. Memorinya 2 GB dan 128 bit DDR5. Ya ini detailnya teman-teman bisa cari. Nah, kalau misalkan mau ngecek profitnya berapa, ya bisa lewat nice hash kayak gini. Kemudian kita ke enter hardware manual. Ini tinggal kita cari berdasarkan apa currency-nya, misalkan Indonesia ya, itu pakai IDR. Kemudian Indonesia itu per KWH-nya itu untuk listrik 900 KWH ya, itu sekitar 1.335 rupiah ya, 1.335 rupiah untuk listrik ukuran 900. Kalau listrik 1.300 itu kalau nggak salah per KWH-nya 1.400 gitu. Oke. Jadi sebelum saya membeli device VGA card tersebut, saya juga survei di sini. Kira-kira VGA card apa sih yang paling memungkinkan untuk dibeli dengan uang saya yang minim gitu kan. Kan main low budget aja ya. Di sini saya sempat survei GTX 1050. Nah, GTX 1050 kan ada yang TI, ada yang enggak. Ya, kalau GTX 1050 saya kan yang OC, hitungannya masuk yang ini. Tinggal saya calculate. Nah, oke, keuntungan per harinya setidaknya saya Rp5.000. Kalau misalkan dihitung apa namanya, dihitung ininya ya, keseluruhannya per week atau per apa namanya, per bulannya, yaitu segini. Per harinya saya setidaknya mendapatkan Rp8.000, tetapi karena ada beban listrik sekitar 2.000 beban listriknya dan sisanya adalah Rp6.000 gitu. Per minggunya saya bisa mendapatkan setidaknya 41.600. Kalau per bulannya saya dapat profit bersihnya itu 185.000. Ini dari hasil perhitungannya NiceHash. Makanya saya pengen coba dulu kira-kira saya dapatnya berapa kalau pakai GTX 1050. Antara GTX 1050 yang 2 GB dengan GTX 1050 yang 4 GB itu nggak ada bedanya sih. Ya cuma punya selisih beberapa ribu gitu aja. Misalkan saya bandingin ya, teman-teman di sini juga bisa comparison. Ini kalau saya compare dengan GTX 1050 Ti. Oke. Kalau saya compare, ya hasilnya segini. Tidak terlalu signifikan antara yang Ti ataupun tidak. Ini kalau GTX 1050 ya. Saya udah coba GTX 1050 Ti di laptop saya. Ya keuntungannya sekitar segini juga sih. Yang GTX 1050 ini saya masih mau coba kira-kira dapatnya berapa setelah beberapa minggu. Nanti saya akan kasih review hasil uji cobanya. Ya buat teman-teman yang mau cari tahu soal VGA apa yang sesuai untuk mining ya bisa lihat ke sini sih. Nah ini terkait algoritma yang bisa dipakai. Ya ada pilihan banyak. Mungkin kayak gitu sih. Kalau memang mau nyoba belajar untuk mining. Kalau nggak salah NiceHash juga ada rilis VGA apa aja yang bisa dipakai. Nah, di mining hardware. Nah, ini adalah list daftar VGA card yang bisa dipakai ya. Kalau di IDR. Oke. Listrik rumah kalian misalkan 1.400 per KWH-nya. Nah, ini. Hasilnya kayak gini. Net profit-nya segini. Per hari. Untuk Nvidia Tesla. Paling tinggi Nvidia Tesla. Paling murah GTX 960 masih bisa.
RX 550 masih bisa, AMD RX 460 juga masih bisa, ya. Ini saya urutinnya berdasarkan profit ya. Profit tertinggi hingga termurah. Ya. Kalau GTX 1050 posisinya ada di sini. Ini 1050 Ti, 1050 ada di sini. Bisa pakai GTX 970 juga. Segitu. Nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihat kalau di sini GTX 1050 itu wattnya cuma 65 watt ya, jadi lebih murah dari segi konsumsi daya. Harusnya kayak gitu sih. Kalau yang GTX 970 150 watt. Ya itulah. Ya, jadi saya pakai nggak terlalu ambisius dan maksa pakai VGA mahal. Kita coba dulu pakai yang murah buat belajar. Jadi nggak terlalu rugi-rugi banget. Setidaknya kita udah coba pelajari lah. Kayak gitu aja sih prinsipnya. Ya buat teman-teman yang mau nyoba, silahkan coba. Tapi saran saya, diteliti dulu. Perangkat hardware-nya itu butuh yang kayak gimana. Kalau saya memanfaatkan barang-barang bekas, yang penting power supply-nya itu yang bagus, yang sertifikatnya gold. Kenapa? Karena power supply kan sumber listriknya ya. Jadi setidaknya harus yang grade-nya bagus untuk mengantisipasi konsleting listriknya. Oke, itu aja untuk unboxing VGA card ini. Nanti tinggal saya kasih video reviewnya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.